Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, serta nikmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Hari ini kita bisa masih melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah sholat wajib yang kita kerjakan, maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, dzurriyyahnya. Kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya beliau, dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Imarah TV dan keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah, Yaspia Ponpes Al-Imarah, dimanapun Anda berada. Hari ini kita berada di fase terakhir di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Namun sepanjang bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Akan tetapi ada ahkam, ada hukum-hukum yang perlu kita ketahui. Ada hukum-hukum yang perlu kita pelajari sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ahkam, salah satu hukum yang ada di bulan Ramadan ini adalah hukum berkenaan dengan wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui anak. Karena sudah pasti para wanita muslimah yang hari ini menjalankan ibadah puasa dimanapun dia berada, dia akan mengalami dua fase tersebut. Wanita muslimah yang berkeluarga, dia akan mengalami dua fase tersebut, yaitu fase di mana dia hamil dan fase di mana dia akan menyusui anaknya. Maka Islam telah mengatur bagi mereka yang sedang hamil maupun yang sedang menyusui anak. Apa itu? Bagi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada rukhsah yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka menjalani ibadah puasa, yaitu rukhsah bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun di balik rukhsah ini ada ketentuan yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, yaitu adalah bagaimana wanita yang sedang hamil maupun wanita yang sedang menyusui, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa
Namun dengan catatan ketika nanti sudah keluar dari bulan Ramadan, ada kewajiban yang mereka harus jalankan. Apa itu? Yang pertama adalah mereka wajib mengqadha ibadah puasanya atau mengganti ibadah puasanya. Jadi ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, mereka wajib mengganti ibadah puasa tersebut di bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada catatan di sana. Ketika si wanita yang hamil ini atau wanita yang sedang menyusui ini khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap janinnya, maka selain dia wajib mengqadha ibadah puasanya, dia pun wajib membayar fidyah. Hal ini disebutkan dalam satu kitab Safatul Zubat yang dikarang oleh Syekh Ibn Ruslan. Apa kata beliau? Wal muddu wal qadha li dhatil hamli aw murdiin in khafata litifli. Dan wal mud, dia wajib membayar fidyah satu mud satu harinya. Wal qadha, dan dia wajib mengqadha ibadah puasanya. Li dhatil hamli, bagi orang yang sedang hamil, bagi wanita yang sedang hamil, au murdiin, atau wanita yang sedang menyusui anaknya, in khafata litifli, apabila dia khawatir terhadap anaknya. Jadi wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, jikalau dia tidak berpuasa karena khawatir untuk anaknya yang sedang dia susui, khawatir untuk janinnya yang dia sedang kandung, kurang asupan gizi, kurang asupan ASI, maka ini diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, namun dia wajib mengqadha ibadah puasanya dan wajib membayar fidyah. Jadi ada dua hukum bagi mereka para wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui. Hukum yang pertama adalah ketika mereka khawatir terhadap anaknya yang sedang disusui, khawatir terhadap janinnya yang sedang dia kandung, maka kewajibannya adalah dua: mengqadha ibadah puasanya, mengganti ibadah puasanya di bulan yang lain, dan wajib membayar fidyah satu hari satu mud. Dan hukum yang kedua adalah bagi mereka wanita yang sedang hamil, bagi mereka wanita yang sedang menyusui anaknya, jikalau mereka khawatir terhadap dirinya, khawatir dirinya menjadi sakit sebab dia berpuasa dalam keadaan hamil, sebab dia berpuasa dalam keadaan menyusui, maka jika dia khawatir terhadap dirinya, ketentuannya adalah hanya wajib mengqadha ibadah puasanya saja, tanpa harus membayar fidyah. Jadi seorang wanita yang sedang hamil, seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka kewajibannya adalah hanya mengqadha ibadah puasanya, hanya mengganti ibadah puasanya saja di bulan yang lain. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pengertian fidyah tersebut, di mana ketentuannya adalah satu hari wajib membayar satu mud. Berapa satu mud yang dimaksud oleh para ulama? Maka dalam madhab Syafi'iyah dijelaskan satu mud itu setara dengan 0,7 kilogram atau 0,6 kilogram beras, atau setara dengan 675 gram beras. Ya. Jadi 675 gram beras ini setara dengan satu mud, atau jika dikilogramkan adalah 0,6 kilogram. Ini adalah salah satu ketentuan yang sudah diatur dalam syariat ajaran Islam yang kita berpedoman dengan para ulama-ulama, para mujtahid, para imam, ya imamul madhab,
Sehingga ibadah puasa yang kita jalankan betul-betul sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita berusaha mempelajari, berusaha mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, harapannya adalah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini ibadah puasa kita semakin sempurna. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan semakin giat kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan semakin kita tambahkan dengan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang al-aidin wal faizin, orang yang kembali ke fitrahnya. Orang yang digambarkan seperti dilahirkan dari ibunya, tidak membawa dosa, dan orang-orang yang sukses menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.